Dua round, yang tadinya bermusuhan gabung karena pengen menang di ronde kedua, kan tambah damai malahan. Begini loh, kalau soal 1 ronde 2 ronde udah itu haknya rakyat. Periksa jejaknya, semua kandidat dari nomor 1, 2, 3 semua ngomong 1 putaran. Oh gitu. Coba aja lihat jejak digital 1 putaran, siapa aja yang ngomong. Caimin aja bilang kita mau menang 1 putaran. Siapapun yang menyebarkan hoax, kebencian, ujaran kebencian, fitnah, pasti akan kita selesaikan secara adat digital. Kalau misalnya di pemilu itu media itu memilih posisi yang salah dan yang salah itu kalah, iklannya langsung habis. Oke, welcome to Total Politik. welcome to ruang temu Total Politik. Asik sekali kita ini bersama apa? Senior ya. Ini orang-orang yang kita idolai. Iya. Sejak masih belia. Iya. Iya kan? Iya. Sejak channel TV itu masih RCTI sama TVRI, Bos. Betul. Tadi ada tamu kita sebelumnya salah satunya Teguh Juwarno. Iya. Satu-satunya orang yang kenal lebih dekat dibanding Titin Rosmasari kepada Desi Anwar. Iya. Lebih kenal Desi Anwar dia daripada Titin Rosmasari ya. Tadi udah ada. Iya. Gitu, dan sekarang udah ada senior-senior kita, Ri. Iya, kita panggilkan satu-satu dari Iya. paling ujung. Seperti biasa kakek segala tahu, Bambang Harimurti. Wih, Bambang Harimurti, jurnalis senior Tempo. Yang kedua, Dit. Tempo ada, Tempo enggak. Iya. Yang kedua, ini apa namanya, baru berulang tahun, kita beri tepuk tangan untuk ulang tahun Mbak Uni Rubis. Terima kasih, selamat ulang tahun Mbak Uni. Semoga sehat selalu. Ya, 17 tahun, mudah-mudahan di tahun Mbak Uni ulang tahun kita menjalani pemilu yang damai. Iya. Kayaknya karir jurnalistiknya Mbak Uni lebih panjang daripada usia kita kayaknya. Iya. Jadi mau bilang Mbak Uni udah tua, lu muda terus. Gak gitu, Pak. Gak gitu, Pak Menteri. Betul. Oke. Ada saatnya Nanti pakai balik membuli mereka berdua. Ya, pakai mikrofon. Nah, kalau mau membuli kami ya. Ya, ada saatnya Pak Menteri nanti kami berdua itu balik ngebully dan biasanya nanti yang komen tuh seneng banget. Oke, yang ketiga, Dit. Yang ketiga, Ya, mantan jurnalis. ya mantan jurnalis. Iya. Iya. Mantan jurnalis. Yang ternyata passionnya bukan di situ ya. Jurnalis kontan. Kadang-kadang kontan, kadang-kadang nyicil. Nanti kita, dan waktu itu dia dari pers kampus dia udah jadi jurnalis, Bos. Suara mahasiswa Suma UI ya. Ketika Bu Mega tengah menghadapi gejolak politik di Kongres Sukolilo, iya. Beliau membuat baju. Apa tulisannya, Dit? Dia perempuan, dia bersama apa Bang? Dia Gimana? tidak sendiri. Coba kasih dulu. Dia tidak sendiri, dia bersama kami. Iya. Budi Aristiadi. Menkominfo Republik Indonesia. Dan hari ini menjadi Menpan RB, Bos. Oh iya. Lagi Menpan RB. Pinnya 2 tuh. Besok pinnya bisa penuh tuh, Bos. Iya. Kalau jadi kayak Pak Luhut kan. Ya kalau udah cuti semua nih gini. Sampai bawah ya. Oh, udah mutasi berapa dirjen di Menpan RB, Bang? Dan selanjutnya, ini senior gua yang ini sangat kita idolai, sangat kita hormati, menjadi seorang perempuan hebat dalam hidup kita. Gak tahu nih mau ngembang apa lagi kita. Dan sudah memberi kesempatan kita juga. Betul ya. Kalau tanpa beliau merestui dan beliau ini, kalau beliau kesel aja hati kita jadi perih gitu. Nah, kalau beliau udah datang ke sini artinya kita udah bisa bebas. Ini bebas melakukan hal-hal yang agak ugal ya. Nah, siapa lagi kalau bukan pemimpin redaksi CNN Indonesia? Titin Rosmasari. Ya. Yang berikutnya, ini lu harus memperkenalkan nih. Halo Mbak, kasih dulu. Ini baru pertama kali Budi mengundang saya.
Oh, Saya nggak tahu juga. motifnya ya, karena mereka memang multi motif. Iya. Jadi baru pertama kali. Jadi lebih karena Mbak Titin yang baru mau ya. Anda percaya saya atau percaya dia? Ya tentu percaya dia. Mbak, dia nggak pede waktu kantornya masih di sana. Kan sekarang kan ada kolam renangnya. Jangan disebut Nanti saya terus, oh. gambarkan PAL. kantornya Total Politik. Ya, berikutnya Ri. Di CNN nggak ada kan kolam renang kan Nggak ada, kantornya? nggak ada. Ada kolam ini bang. Kolam ikan. Ya, Nah, lanjut. terakhir ini adalah bos kita di Ya, Detikcom. perwakilan Sumatera Utara. Gintingnya pakai Itu S. juga ada lubis. Iya. Oh iya benar. Tapi dia iya benar. Dia lebih Jogja sekarang. Karena dia bisa menganalisa. Ya kolaborasi antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kenapa? Uni Lubis. Uni kok lubis. agak ambigu ya. Iya benar. Mantap juga. Iya. Kalau ini ada puja kesumanya dikit. Oh gitu. Mantap kan? Oke. Ambigu ini pilihan juga bisa ambigu. Oh. Enggak, tapi kalau Menkominfo enggak, dia tetap netral. Udah langsung masuk Ya. konten aja. Kalau Menkominfo ini tegak lurus netral. Apa tegak lurus netral ini enggak jelas. Iya. Siapa lagi kalau bukan Pemprov Detikcom? Alvito Dinovanti. Tapi Terima kasih, terima jokes lu ini membuktikan kalau lu memang penyiar radio SK yang Iya, yang gagal, Iya. yang gagal. yang bertalenta. Karena penyiar radio SK tuh harusnya lucu dan jadi penghibur. Gua nggak lucu jadi wartawan. Iya. Iya, lu kalau lucu jadi komeng, Bang. Jangan. Oke, kita mulai dari mana nih? Menkominfo dulu. Menkominfo dulu. Nah, ini tema kita nih apa ya? Tema hari ini lupa. Ya pokoknya kita ngobrol-ngobrol. Total Politik itu sukanya nggak ada temanya, toto begitu duduk kita mau apa nih? Itu semangatnya memang ngejorokin orang gitu. Ya itu ajarannya Mbak Titin sebenarnya. Karena Mbak Titin ingat. Tapi saya dapat pesan tadi dari saya kan tadi berkunjung ke kantornya beliau. Beliau pagi. siapa nih? Beliau ini Pak Bapak Menteri. Oh gitu. Yang di mana nih Manpan Yang mana? RB Yang atau Menpan RB. Yang ada Monas tuh tegak lurus langsung. Dia beliau kantor 3, Menpan RB, Kominfo sama Projo. Sama Puskiwa. Projo di Puskiwa Pendatang UI. situ, Bang. Enggak, jadi Pak Yopi itu, staf sus beliau tuh bilang, tolong bilang sama Budi sama Ari, akuariumnya gede, ikannya kesedikitan. Jadi besok lo bawa piranha, Enggak, lele apa kita udah bilang nih masih penuh. Gue udah beliin 40 biji bang ikan bang, tapi masih kelihatan kosong. Oh besok gue beliin buaya air asin biar kelihatan penuh. Iya. atau berang-berang air tawar. Iya. Nih orang nggak terlalu relate sama jokes kita ya. Oke. Maaf ya Mbak Titin ya. Ya, maaf. Memang alumni CNN nih mah hancur-hancur mah makanya kita. Nah, ya. gimana Pak Menteri melihat media jelang tahun politik di Pak Menteri? Yang penting kan buat kami Cie. di pemerintahan, Kasih Pak, dekat kasih dulu. dekat Pak. dulu, Oh, kasih ya. dekat. yang penting target kita apa sih? Kita udah sekian sebagai negara, sebagai bangsa kita udah bikin 7 pemilu, 5 pemilu, 12 pemilu sebelumnya. Mungkin udah dari tahun 55, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Ini pemilu ke-13 sepanjang negara ini berdiri. Dan kita mengharapkan ya kita sebagai sebuah negara demokrasi yang tentu saja harus membuat pemilu ini berjalan dengan baik, nggak usah saling menuduh. Karena kan semua udah mengawasi. Gitu loh, media terbuka mengawasi. Jangan belum apa-apa udah nuduh curang. Gitu loh, ini curang, ini mau curang. Gimana mau curang? Iya kan? Orang semuanya mengawasi doh, gitu. Makanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Presiden Joko Widodo. Pokoknya kalau menang jangan jumawa, kalau kalah jangan murka. Gitu. Dan kita nikmati proses demokrasi ini, karena demokrasi ini kan mengamini perbedaan pendapat, tapi juga membiarkan masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik, secara bijaksana. Jadi Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa pemilu ini adalah bagaimana membuat kualitas demokrasi ini meningkat gitu loh. Nah, kalau dulu kan 2 kali pemilu kita punya problem yang agak laten nih. Namanya politik identitas. Itu kan agak mengerikan kalau bicara luka itu luka bacoknya susah sembuh. Nah, kita nih alhamdulillahnya kayaknya isu identitas atau politik identitasnya kali ini udah nggak ada nih. Nah, buat Pak Menteri sendiri problematika yang paling prinsipil di tengah menjelang pemilu 2024 ini dari segi ruang publik nih gimana?
Ya memang data kami di Kementerian Kominfo hoax 2019 itu banyak sekali. Sekarang masih udah menjelang 2,5 bulan, 3 bulan ini jumlahnya masih relatif normal karena baru 96 hoax panjang 1 bulan. Yang itu udah kita klarifikasi. Baru 29 bang? 96. Oh 96. 96 hoax. 2 tahun lagi reformasi ya bang ya? Ya makanya kita mengharapkan juga kan kita juga terus menghimbau bahwa jangan ada hoax, fitnah, ujaran kebencian, sama satu lagi apa nih? Jangan merendahkan martabat orang lain. Gitu loh. Supaya demokrasi kita meningkat. Nih contohnya yang terakhir nih martabat ini apa nih bang? Apa? Kan martabat nih subjektif banget. Ya subjektif, merendahkan martabat orang, ngeledekin apa nggak usah disebut lah. Kalian jangan mancing-mancing lah. Kalian kan moderator. Enggak, supaya jelas bang. Karena Maksudnya yang Ini mancing, tukang mancing. Maksudnya yang disampaikan oleh FX Rudy yang Ya ngomongin enggak, soal itu. maksud saya pokoknya janganlah merendahkan martabat orang lain. Gitu loh. Karena itu concern kita bersama. Kita Indonesia, demokrasi kita berkualitas, mending adu program aja, adu ide aja. Biar masyarakat mendapat alternatif pilihan tuh lebih sehat gitu. Oh ini yang kita pilih karena mampu mendeliver sesuatu untuk kemajuan kita, gitu loh. Jangan janji surga juga, jangan nebar janji yang nggak susah direalisasi, gitu loh. Seperti itu. Tapi menurut hemat kami, mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari semua kandidat, karena kita sadar bahwa ini tuh perbedaan hanya 14 Februari. Setelah itu kan kita sebagai bangsa harus bersatu kembali. Begitu dong. wih bijak. Tepuk tangan untuk Pak Menkominfo dong. Ini menarik sampai Februari, padahal ada kemungkinan sampai Juni juga kan Pak Menteri. Ini tanda-tanda BHM mencium adanya keanehan atau kecurigaan atau Enggak, gimana? ini Atau ada normal ramalan. aja? Saya nggak tahu, saya nostalgia aja karena soal usia juga ya Uni ya. Kalau zaman dulu itu yang namanya pemenang tuh udah bisa ditebak. Bahkan sampai dua angka di belakang koma itu bisa tepat dulu. Lebih hebat dari quick count zaman dulu. Benar nggak? Padahal belum ada teknologi dan sains seperti itu. Daftar menteri kita lengkap udah tahu sehari sebelum diumumkan. Gini. Ini apa juga ada ilmu yang sama gitu bahwa Februari selesai gitu loh maksud saya Pak Ya Menteri. kita kan mengharapkan aspirasi yang berkembang kan 14 Februari kan gini pemilihan suara. Kalau putaran kedua 26 Juni. Aspirasi yang berkembang udahlah one round aja lah. Aspirasi siapa itu? Banyak. Oh, misalnya? Pengusaha juga begitu, kita juga begitu. Saya juga pikir udah satu ronde aja lah. Kandidat tiga-tiganya juga ngomong satu putaran. Ya semua juga teriak satu putaran. Oh, Ada yang enggak, Menkominfo ada yang juga enggak, berharap ada yang kita- enggak ada. Yang itu yang jual-jual buat poster-poster dan sebagainya. poster. Berdoanya tiap hari Pak. termasuk kita nih industri dialektika ini kan. Ya, industri dialektika politik Kalau gitu, Sama survei bukan industri dialektika, industri instabilitas. Karena semakin instabil, semakin dinamis, atau lebih sopan lagi IDS, industri dinamika dan instabilitas. Jadi kalau semakin dinamis, semakin instabil, maka total politik semakin eksis. Nyedot semakin kencang bang. Boleh beda pendapat nggak Pak Menteri? Boleh. Justru Langsung Pak Menteri. Hantam langsung bang. Kalau Mas. Pak Menteri, kalau dua round, yang tadinya bermusuhan gabung. Karena pengen menang di ronde kedua, kan tambah damai malahan. Begini loh, kalau soal 1 ronde, 2 ronde udah itulah haknya rakyat. Terserah rakyat di 14 Februari 2024. Tapi kok feeling saya, penciuman saya rakyat mau 1 ronde. Mantap. Sekarang kita tahu kenapa beliau jadi menteri dengan 3 markas ya. 3 markas. 1 di Kominfo, 1 di PAN, Pan RB, 1 lagi Projo. Nah, di Perdatam. paham kita sekarang. Iya, kita mau ke Mbak Titin dulu Mbak Titin. Gimana Mbak? Kita melihat ini kembali ke oktav rendah dulu lah. Ini udah Pak Menteri langsung menaikkan kita ke 14.000 kaki nih Mbak. Padahal kita maunya pelan-pelan. Mbak Titin gimana perspektifnya Mbak? Kalau saya ini ngomongnya langsung soal 1 putaran, 2 putaran atau tentang apa nih? Ini ngomongnya Suka-suka Mbak mana-mana Titin nih, lah. suka-suka. Mana Iya. berani kita ngatur Mbak Titin kan? Sebagai tamu pendatang baru kasih lihat dulu aturan mainnya gitu.
Kalau saya gini, justru pengen juga ke Pak Menteri juga nih ya Pak Menteri. Soal satu putaran itu kalau saya melihat memang narasinya itu berasal itu selain dari salah satu kubu gitu ya. Yang kemudian saya lihat kalau itu memang diamplifikasi itu menunjukkan mengarah gitu. Itu dari kayaknya ini yang berkuasa nih, pengen satu putaran aja gitu. Nah kalau memang arahnya seperti itu, kan kayak ada penekanan gitu ya. Nah kalau media ngelihat semakin ada yang ditekan, semakin ada upaya untuk bisa katakan memaksa ya, itu bisa pengalaman itu bisa mencelat di mana-mana loh ini. Saya tidak mengatakan itu bola liar, tapi itu akan menimbulkan bahan baru lah ya, bahan baru untuk ya rame lagi. Nah itu di satu sisi media akan menangkap itu sih gitu, nangkap. Karena saya balik lagi kepada yang selalu berapa kali Pak Jokowi Presiden mengatakan adu gagasan dengan senyum. Jadi mengatakan bahwa pemilu ini mau dibawa dengan cara yang lebih intelek. Pemilu ini mau dibawa dengan damai, menyenangkan, menggembirakan. Itu gitu ya Pak Menteri ya. Betul. Masalahnya, kalau ngeliat masalahnya nih gitu, yang bicara adalah orang presiden yang anaknya ikut bertarung gitu. Akibatnya masyarakat kan melihat nih, anggaplah rakyat melihat bagaimana mungkin tidak menjadi materi yang dibaca banyak orang karena bapaknya udah ngomong, anaknya berkompetisi, tadi ada narasi satu putaran. Wah, ini situasi yang mungkin yang tadi adu gagasannya kemana? Yang politik pemilu bergembira gimana kalau ada semacam itu Pak Menteri. Kalau saya lihatnya gitu. Boleh saya jawab ya? Iya. Ini berpendapat sekaligus bertanya. Ya. Jadi begini Mbak Titin. Mengurangi pekerjaan kita nih. Kalau kita periksa jejaknya, semua kandidat dari nomor 1, 2, 3 semua ngomong satu putaran. Oh gitu. Coba aja lihat jejak digital satu putaran. Siapa aja yang ngomong? Caimin aja bilang kita mau menang satu putaran. Bu Mega kemarin. Ganjar Prabowo juga sama ngomong satu putaran. Jadi makna satu putaran ini kan juga sebuah bukan narasi, bukan kehendak yang harus dituin, tapi kan sebagai penyemangat gitu loh. Penyemangat, dan mohon maaf sampai saat ini yang mendekati untuk bisa mencapai satu putaran satu kandidat gitu loh. Ini sebagai Bahwa semuanya ngomong satu putaran semua itu bagi dalam kampanye, coba aja nanti periksa. Maksudnya Prabowo Gibran ya. Itu nomor ini 2 yang ya. Mbak Uni ya. Kalau kita kan nggak boleh. Kalau kita nggak boleh ngomong kandidat. netral. Tapi yang pertama kali sangat gencar mengkampanyekan. Oh enggak, pertama kali Pak Muhammad. Terutama sesudah surveinya di atas 40% memang pasangan nomor 2. Sedemikian sehingga merujuk tadi omongannya Mas BHM. Kalau sudah ditetapkan bahwa satu putaran, jadi wajar kalau ada yang berpikir bahwa semua cara akan digunakan untuk satu putaran karena notabene Presiden Jokowi yang sekarang ada di situ karena anaknya ikut bertarung. Gimana menurut pendapatnya Pak Menteri? Begini loh, tadi kan saya sudah jelaskan historical narasi satu putaran. Ini lo jadi pengangguran. Ringan tugas kita, alhamdulillah ya kan. Ayo ambil alih Bang Vito. Ini soalnya interviewer semua nih. Gitu. Kan kemarin pesannya gini Bang, gua nggak mau di panel, katanya gua mau sendiri. Ya udah sendiri tapi penanyanya yang banyak. Pesan Menkominfo itu Bang. Ya kan? Bukan. Iya, gua mau di panel ya. Ada Awas beberapa lah, Rifana ngundang saya untuk, saya bilang jangan dong, saya jangan di panel, nanti susah. Tapi benar sih Ari sama Budi menepati janjinya. Jadi saya tidak di panel tapi penanyanya yang panel. Seru, lanjut. Nah, jadi narasi satu putaran itu pertama kali bukannya dari kubu nomor 2, tapi kan juga semua teriak soal satu putaran. Itu kan optimisme aja, nggak apa-apa. Kalau kecurigaan pemerintah akan menggunakan semua daya upayanya untuk satu putaran, kan tetap aja kehendak rakyat yang utama. Nanti kita lihatin aja prosesnya, ada nggak?
ada nggak praktek-praktek yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memaksakan itu? Nggak ada menurut saya. Gitu. Saya kan misalnya Kominfo cuman punya mengampu bagaimana ruang digital ini sehat. Gitu. Jadi saya siapapun yang menyebarkan hoax, kebencian, ujaran kebencian, fitnah, pasti akan kita selesaikan secara adat digital. Gitu. Jadi adat digital sekarang udah ada. Begitu. Karena kita nggak mau siapapun nggak pandang bulu gitu loh. Adat digital alias di take down. Nah. Ya. Karena itu tanggung jawab kita. Karena kita nggak mau ruang digital kita ini dipakai jadi sarana menyebut-nyebut nama kebun binatang, iya kan? Kita kan mau sehat nih demokrasi kita. Nah, soal pilihan rakyat ya udah, kita jangan curiga dan jangan a priori dengan pilihan rakyat. Jangan-jangan kesadaran rakyat, ya udahlah. Toh ujung-ujungnya nanti kan semua orang berpikirnya begini, kita berpisah tapi untuk bersatu gitu. Saya yakin ini kita semangat kita juga, saya udah bilang udahlah, persatuan nasional kan penting. Karena apa? Budi Amari, persatuan nasional itulah yang menentukan kemajuan bangsa. Jadi maksud Pak Menteri nanti habis pemilu bersatu semua nih? Pasti Pak. Pasti dong. Even sama yang kelihatan berseberangan betul dan ini ada dizolimi. Ini yang keras-keras ini kan naikin argo nih, biasa. Nggak apa-apa. Posisi tawar dalam negosiasi. Politik mana ada sih orang bikin partai mau dari oposisi? Semua partai rumusnya bikin partai harus menang, harus berkuasa. Projo aja nggak mau oposisi ya Bang. Oh, Projo yakin menang. Kalau Projo ini kan didirikan karena keyakinan, Pak. Iya benar. Keyakinan dan mission of sacre. Ya. Bahwa pemimpin rakyat harus dilahirkan. Begitu. Kalau dulu Bang Muni gini, Mbak Titi bilangnya, oh Bang ini kalau Projo gimana? Projo tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi salah pilih gimana? Nggak mungkin. Karena Pak Jokowi bersama rakyat. Rakyat pasti menang. Gitu. Aduh kita sama rakyat. Iya. Nah itu. Hah? Itu yang saya ulangi lagi. Kalau kita sama rakyat masa kalah? Masa rakyat jadi oposisi? Orang jadi oposisi ya nggak mungkin dalam demokrasi dong. Begitu. Tapi yang lain kan juga klaimnya sama bersama Nah rakyat. sekarang kan begitu. Ya nggak apa-apa. Sekarang percaya nggak percaya kan rakyat kan percaya kita karena kita tahu selama ini kita selalu setia di garis rakyat. Gitu loh. Sekarang begini, Mas Anies membawa usung isu perubahan. Pak Prabowo dan Mas Gibran mau kelanjutan. Mas Ganjar antara kelanjutan dan perubahan masih diskusikan gitu. Masih didiskusikan. Nah sekarang kita tunggu aja rakyat berkeputusan, iya kan? Jangan rakyat udah berkeputusan dibilang curang. Lah gimana orang rakyat yang memutuskan kok 14 Februari? Gitu loh. Kita tunggu aja rakyat memutuskan. Dan tugas kita hari ini meyakinkan rakyat mau lanjut atau mau rubah. Aku yakin saya mau lanjut. Gitu. Atau mau diskusi ya. Tapi yang pasti begini loh, enggak, karena bukan apa-apa ya, track yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan 10 tahun udah on the right track nih, banyak perubahan signifikan yang bisa menjadi fondasi kita untuk terus melompat maju. Abang bisa berdebat sama Mbak Unin soal itu, tapi silahkan lanjutkan. Oh iya. Moderator ketiga. Iya. Ini nanti sesama moderator saling berdebat biar aja deh. Tapi ini sebenarnya Pak Menteri udah nyiapin jawaban. Gimana kalian mesti tanya sesuai dengan skenario? Ya udah pasti kan ya. Mana mau? Pak Menteri ini nggak belajar juga dari pengalaman sama adik-adik ini kan Pak. Enggak, Iya. saya baca kok. Bagusan yang diomongin sekarang kok. Bagusan ini. Langsung Iya. Pak. Lanjut. Jadi ya apapun dengan segala kelebihan dan kekurangan apa yang dilakukan udah on the right track. Infrastruktur, pemerataan pembangunan, begitu loh. Bahwa memang ada isu, ada beberapa permasalahan itu soal lain, kita benerin. Tapi tracknya tuh benar itu. Coba kalau kita bangun infrastruktur kita serius dengan pemerataan yang serius 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, nggak begini kita. Tanpa COVID. Apalagi tanpa COVID loh. 3 tahun kita ekonomi kehantam COVID, gitu loh. Harusnya kalau kepotong Covid 2 tahun harusnya gimana tuh Bang? Loh lebih maju lagi.
Oh, enggak harus. Loh ini kan COVID kan nggak ada yang minta. Harusnya nambah nggak kira? Maksud gua Gini loh, layaknya Indonesia sudah diakui seluruh dunia salah satu negara dalam penanganan COVID terbaik. Itu saya setuju. Gitu loh. Itu Fair. pengakuan dunia loh. Artinya apa? Pemerintahan, kepemimpinan nasional kita on the right track. Begitu loh. Belum tentu negara lain agut-agutan tuh soal COVID. Gitu. Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah mendeliver, mengerjakan tugasnya dengan baik. Untung Projo waktu itu kritik PCR ya Bang. Nah, Jadi bagus kan. itu yang kamu mengingatkan saya pada semangat itu, setia di garis rakyat. Walaupun kita di pemerintahan, kita mendukung pemerintahan Pak Jokowi, hal-hal yang menyengsarakan dan menyusahkan rakyat pasti kita kritik. PCR itu waktu itu ada vaksin mau berbayar, kita lawan tuh. Wah, kita nih Karena saya nggak mau, maksudnya Projo lawan. Iya, Projo. Karena waktu itu gila ini vaksin itu harus public goods, nggak boleh. Once sekali dia dijadiin barang komersial, kasihan rakyat. Pak Menteri jangan kepancing Pak Menteri. Iya. Posisi Pak Menteri sekarang Menteri. udah lu jangan. Jadi soal projo-projo itu Udah. nggak perlu Tapi banyak-banyak. gini, tapi gitu. viewsnya minutes by minutes-nya tinggian bagian ini. Iya. Daripada bacain itu, bagaimana peran media massa untuk Ah, membangun diskursus Sahel. politik yang sehat di Indonesia? Jadi Bang Buto, Bang Buto. kalau bicara struktural ya para ngomongnya apa sih total politikers atau apa sih? Ya, Mas Topo. Mas Masyarakat Toko total gitu politik. ya. Ya. Jadi struktur diskusi kita ini gini, mereka coba engkol dari sini gitu ya, umpan lambung ke Uni Lubis, Titin Rosmasari dan BHM gitu. Kalau gue sih nonton aja. Tapi saya kalau misalnya boleh nyumbang saran ya. Boleh dong. Ngomong kita kan selalu terjebak pada hal-hal yang prosedural yang kemudian nggak substansial gitu. Benar. Daripada ngomongin satu periode dan Satu putaran. Iya. Satu periode tuh ini Bang. Isu Bom lama ya. Marcos ini. Isu Satu lama. periode dia. Lo nggak kalau itu karena konstitusi Filipina cuma satu kali, Ya, ya. 6 tahun. Nah, satu periode kan, sabar Bang. Pak Menteri. Enggak. saya mau bilang begini, kita tuh sebenarnya lagi nunggu nih ya di media terutama di Detikcom tuh lagi nunggu apa sih kemudian yang bisa diresiprokalkan gitu ya. Jadi kita udah miskin adu program dan adu janji sebenarnya. Padahal janji-janji itu yang paling enak dan paling gurih untuk kita uji kan gitu kan. Jadi udah nggak kedengeran lagi nih Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo tuh kita sibuk aja berdebat soal ini, soal itu, soal ini, soal itu yang pada akhirnya kemudian nggak memberikan manfaat pada masyarakat kebanyakan. Ini isu-isu elit semua loh. Jadi Gitu. Pak Menteri di luar ngomongin makan gratis, makan siang gratis. Nah iya, ada yang bilang makan gratis, BPJS gratis, pokoknya semuanya gratis kayak kita nggak punya utang aja gitu kan. Ya itu yang harus disadari oleh pemilih. Sebenarnya udahlah, stop lah kalian. Udah keluarkan program-program kalian tuh seperti apa, jangan kemudian membuat kita ribet masalah-masalah yang tidak substansial gitu ya. Terus juga ngebahas soal hoax misalnya. Kalau menurut saya sih hoax berkurang sekarang karena kesadaran ya, self censorship, assessment terhadap informasi itu menjadi makin pinter lah, terutama mereka-mereka yang ada di kelas menengah, bahkan sampai ke level-level yang bawah gitu. Karena kita udah melewati 2 periode yang brutal 2014 dan 2019. Yang ada sekarang adalah rekam jejak. Nah makanya dalam pemilu ini bingung nih. Karena si ini dulu berkelindan dengan ini, kawan baik, kemudian menyeberang ke sana, ini begitu. Jadi bongkar-bongkaran aib nih sekarang gitu loh. Itu juga itu juga hal yang menarik dan gurih yang yang bisa dioleh oleh media baik mainstream maupun seperti Total Politik Homeless. Iya. Gelandangan. Kalau Total Politik itu kan Total Politik our brand is crisis kan gitu. Kalau ada krisis hiduplah dia kira-kira gitu kan. Nah, itu ya tapi pada akhirnya kita ya masuk ke hal-hal yang non substansial pada akhirnya ya barangkali begitulah nasib politik Indonesia gitu. Kalau sebentar, saya mau nanya ini. Tadi apa panggilan buat audiensnya? Mas Topo. Mas Topo. Ini agak sangat maskulin. Ini seksis loh.
yang perempuan nggak Mbak ada. Uni biasanya akan protes nih gitu. Mas Tapi Topo kan karena masyarakat Jadi karena total dari politik. masyarakat total Kalau politik. jadi Mbak Topo jadinya masyarakat. Oke. Nah, tadi saya setuju dengan yang Mas Vito. Kalau hoax itu udah mulai pasti akan berkurang ya, karena literasi dan sebagainya orang makin ngerti juga kok gitu ya. Ditambah ITE itu membuat orang takut juga kan Takut ITE ya. Nah, tapi yang juga menjadi tadi saya balik lagi soal berapa kali Presiden mengatakan soal udah adu gagasan, senyum segala macam. Tapi pada kenyataan tadi itu ya, yang patut harus diingatkan adalah entah partainya, entah siapa, itu buzzer-buzzernya itu masih berkeliaran terus loh. Ya. Dan lihat apa yang disampaikan. Ada beberapa yang dulunya satu tim, satu kubu, sekarang pecah. Dan di antara itu aja kan, kalau saya sih terus terang di media saya nggak ambil itu, nggak peduli. Tapi masalahnya yaitu rame agak noise gitulah, nyebelin gitu. Dan ada omongan juga Mbak, Apa tuh? buzzer Kominfo ini juga ada yang bilang di medsos katanya. Apa? Emang Buzzer, ada yang ada yang bahas juga. Enggak ada anggarannya untuk buzzer. Iya. Ngapain kita pakai buzzer? Kita bisa take down kok. Iya. Oke. Udah kayak Jadi- Orba ini ya. Jadi saya Nanti abis ini kita topik Orba. Nah, di luar buzzer tadi, selain tadi Presiden mengatakan itu, apakah ini juga dijadikan perhatian oleh para capres, cawapres dengan timnya? Gimana memulai adu gagasannya gitu? Katanya kalau ada yang bilang kalau ngomong terlalu tinggi nanti pemilih kita nggak masuk ke situ, nggak makan karena terlalu elitis gitu. Terus berarti nggak ngikutin presiden dong semuanya nih? Iya. Mungkin Kalau- Mbak Uni mau Gagasan nambahin dulu Mbak Uni. Nambah ya, satu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu tanggal 7 November kan pengurus PWI ketemu dengan Presiden Jokowi ya. Di situ Presiden Jokowi pas lagi lucu-lucunya tuh situasi kita kan tanggal 7 November itu, lalu kami tanya dan Pak Jokowi mengatakan itu kan yang ramai cuma di media sosial, saya ke daerah-daerah tuh nggak ada tuh, tenang-tenang aja seperti itu ya. Itu satu hal. Terus kemudian yang kedua, memang belakangan ini kalau di total politik kita terbiasa blunt ya, disebut aja gitu ya. Sebenarnya dari awal tuh Total media, politik ini jadi rumah kedua Uni Lubis, ngeri kali. Jadi kami memanfaatkan bagaimana sumur-sumur minyak ini Bang yang nggak dimanfaatkan. Sejak acara- media sejak awal kalau udah pemilu saya yakin di semua newsroom kita langsung ngeluarin SOP ya kan 5 tahunan ini ya, SOP penelitian pemilu itu apa, kita melakukan quick workshop ya untuk friendly reminder seperti ini, harus lihat gagasan, lihat personal approach, kemudian lihat rekam jejak karena meliput pemilu itu pada dasarnya meliput rekam jejak. Jangan lupakan kelompok-kelompok yang terdiskriminasi. Semua itu udah ideal banget itu ya. SOP udah diingetin ya. Dan sebenarnya di awal-awal, apalagi ketika paslon-paslon mengeluarkan visi misi, ada yang sekian ratus, ada segini, kita tuh media tuh langsung Julit. ngeliatin ya, Ya, ngeliatin apa terus dibikin grafis apa segala macam ya. Tapi tiba-tiba ada yang susah banget diundang, ya. Di mana-mana ya. Nama. Susah banget diundang. Nama. To the point sampai kemarin ini saya ngomong fakta ya. Name. Aku ikut bantuin loh Mbak. Ganjar Pranowo ketika diundang di dialog Capres PWI mengatakan, dan kemarin beritanya keluar ya. Ketika ditanya silakan sampaikan visi misi berkaitan dengan pers. Ya ngapain juga visi misi, karena ternyata rakyat kita sukanya sama gimmick gitu ya. Yang gimmick-gimmick bukan lagi visi misi, karena belakangan itu misalnya kubunya Pak Prabowo Subianto dan Gibran selain paling sering untuk menolak undangan, untuk diajak ditanya adu gagasan itu yang sebenarnya diharapkan oleh Presiden Jokowi. Yang kedua itu sangat gencar memunculkan gimmick gemoy, ya kemudian segala macam. Jadi sebetulnya yang faktanya ketika Presiden Jokowi mengajak semuanya itu mengutamakan adu gagasan dan program ketimbang drakor, kompetisi perasaan, justru itu yang tidak terjadi di
kubu yang didukung oleh Presiden Jokowi. Karena Pak Menteri ini tadi juga udah ngomong sebagai ketua projo, Ketua umum. ketua umum pendiri, why? Kalau ketua projonya ada Daniel Hutakalu mana tadi? Ya, ketua. Ya Mbak Uni, nanti saya sampaikan. Gitu. Tenang aja, curhatnya atau curcolnya nanti kita. Enggak, bukan. Itu bagus. Masukan yang bagus, harus begitu. Aku tadi mau nanya Mbak Uni, yang lucu-lucu apa tadi Mbak? Masa yang lagi lucu-lucu itu apa tuh? Saya belum paham. Apa? Oh iya. Enggak, waktu Mbak Uni Uni bilang bilang waktu presiden lagi lucu-lucunya tuh yang mana? Tanggal 7 November itu udah lagi rame-ramenya membicarakan Pak, itu belum nyala dulu baru ngomong. putusan MK, pas segala macam itu hari-hari yang sedang suasana politik, kita nggak mau bilang ini ya panas-panasnya, tapi kita bilang lucu-lucunya lah, in the spirit, supaya sepanas-panasnya tetap harus kita hadapi dengan bergembira. Mbak Uni, itu soal gimmick, Kontak Mbak. personnya Mbak Uni. Nanti kontak personnya Mbak. Ya udah, Mbak Titin. Soal gimmick itu, Mbak. Apa Soal nih? gimmick. Apa? Nanti saya ngomong. Mbak Uni, soal gimmick. Ini emang 02 itu gimmick semua atau yang lain tuh gimmicknya yang nggak viral gitu pertanyaannya? Coba. Tapi kemarin kamu Karena Bang Vito kan protes tadi. berhasil memviralkan gimmicknya Caimin kan di IMGS ya, tapi enggak. Tapi intinya sebenarnya gini, sebenarnya saya setuju banget sama Presiden Jokowi intinya bahwa kita sebaiknya adu gagasan, adu ide, adu program. Tapi mbok ya datang. Sebenarnya dong. sih kalau menurut aku sih gini sih, kalau di apa namanya pemilihan presiden di Amerika Serikat itu ada sesi khusus, itu gimmick diberikan. Jadi saya lupa namanya. Jadi ada satu apa namanya keluarga yang khusus setiap pemilu itu memanggil 2 kandidat dari Republik dan Demokrat makan bareng, dan setiap apa namanya kandidat itu merosting kandidat lainnya. Pertama merosting dirinya sendiri, selanjutnya merosting dirinya, dan itu pemilunya jadi pemilu yang apa namanya dinamis ya, gimmicknya jadi lebih sehat. Nah nggak tahu juga mungkin Di sini keluarga Halilintar kali ya, bisa gitu kan ya. Enggak, betul. nah itu sebenarnya kalau mau dikasih harus ada barangkali ke depan ya, barangkali ada akomodasi yang diperlukan di saat ini benar-benar gimmick. Jadi suruh aja mereka stand up, ada ditemenin kombut gitu ya, ada apa namanya, ada orang yang ngebantu mereka untuk bikin skrip dan lain sebagainya. Jadi sehat. Di saat yang lain kemudian udah fokus pada program dan lain sebagainya. Kita nggak denger loh programnya apa, udah ditulis kok, udah disampaikan di apa namanya di Baca aja. Iya, ketika apa namanya launching pertama pemilu ya, sekarang disebutkan lah, dirincikan tugasnya tim sukses tuh itu sebenarnya gitu. Memang pada akhirnya ketika kami membuat itu nggak dimakan, yang dimakan ya selepetan sarung misalnya gitu. Nah, ini kan ada problem. Ini Mbak, ini Pak, boleh Siapa? Pak, Silakan, Bang Alvito. Ini juga kerisauan kita waktu menyelenggarakan musyawarah rakyat. Media muatnya cuman siapa yang menang. Padahal di situ ada 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat. Hostnya siapa? Hostnya Bang? Hostnya Budi Ari Putra. Jadi jangan disalahkan ininya juga. Ternyata juga apa teman-teman media maunya yang Mungkin Media kita yang tanya mana? sama Mas BHM nih. Sebenarnya kalau misalnya dilihat demografi kita tuh kayak gimana sih Mas, pemilih dari tahun ke tahun kan Mas BHM yang paling senior lah. Ya, itu. mantan kepala BPS ya. Sebetulnya Di antara kita dia yang paling tua gitu. nggak, sebetulnya Pak Menteri ini sebagai Ketua Umum Projo yang di lapangan lebih tahu dari saya. Tapi saya dulu pengalaman banyak waktu masa tuh sebagai apa ya advokasi buat keluarga berencana. Kita kalau masuk lapangan, kita tuh kebanyakan rakyat kita itu tidak memilih atas rasional thinkingnya sendiri. Dia biasanya punya informal leader, apa yang dia ikutin. Jadi Pak Menteri ini sebagai Ketua Umum Projo udah sangat paham soal itu. Kalau ke daerah itu yang ditemuin pasti informal leaders itu, karena Mas, begitu tapi itu dia kan bilang pilih A, itu Tapi maksud saya komunitasnya gini, akan pilih A, Mas nggak akan BHM bikin kan, sendiri. Mas BHM waktu itu kan masih mahasiswa katanya. Itu kan puluhan tahun yang lalu. Itu artinya nggak Masih. berubah orang Indonesia. Ya, kalau kamu sekarang S1 coba. S1 kan di kita di antara pemilih paling 6%, Pak. Iya kan? Mayoritas kan pendidikannya masih
Nggak usah yang pendidikan doktor sekalipun ya, mungkin istrinya atau suami. Kalau dia nggak tertarik sama politik, dia ketika milih juga dia ikut pilihan orang yang dia percaya kok. Seorang dokter sekalipun gitu loh. Karena kita itu kan tiap hari tidak semua hal kita pilih, kita riset sendiri terus kita gini kan enggak. Kita kalau mau beli mobil, paling gampang mau beli mobil orang. Paling dia ingat, oh teman gue yang jago mobil sih itu. Telepon, mobil kan. Karena orang itu dia percaya. Jadi saya tahu lah Pak Menteri ini ketika di lapangan dulu juga yang pertama dipetakan orang-orang ini yang punya komunitas besar. Itu yang dapat. Nah, persoalannya sekarang orang-orang informal leader itu apakah mereka menentukan pilihannya karena takut, karena dapat imbalan, atau benar-benar karena hasil pemikirannya sendiri. Sekarang kan gosip yang beredar, kita ngomong deh nama karena kan di politik kita Gubernur Jawa Timur Khofifah itu semua calon presiden tahu dia adalah opinion leader Jawa Timur yang sangat powerful. Saya kira Projo juga tahu itu. Nah, jadi kalau kita lihat semua capres berusaha merekrut Bu Khofifah untuk jadi tim pemenangannya di Jawa Timur. Nah sekarang mestinya dihadirkan oleh dibawalah Bu Khofifah sini, ditanya, Anda Bu Khofifah sudah menentukan pilihan berdasarkan rasionalnya atau ada transaksionalnya? Nah gitu. Nah sebenarnya lebih tahu sini Pak Menteri, jadi kita kembaliin ke Pak Menteri. Mantap. Tadi kalau skill senior tuh agak beda ya Bang. Saya langsung jawab aja. Tadi pilihannya karena rasional atau karena bukan karena harapan. Lebih itu mungkin lebih apa ya? Jadi orang memilih karena ada harapan. Pak Menteri, kalau harapan saya senang sekali karena itu Karena ada harapan misalnya rakyat ya, memilih karena oh ini harapan, ini bisa dieksekusi nih. Iya. Enggak, Gitu. kalau itu saya sangat senang sekali, itu artinya kita berhasil. Yang saya khawatir itu pemilihannya karena ketakutan. Enggak ada bagaimana mau nakutin? Misalnya takut karena sekarang terus terang ya Pak Menteri. Kalau saya kadang-kadang pergi ke rumah-rumah, penjara-penjara termasuk ke Sukamiskin. Itu aparat penegak hukum kita sendiri yang teman kita bilang, Pak, orang-orang ini sebetulnya bukan koruptor, tapi tahanan politik. Jadi kriminalisasi terhadap korupsi itu sekarang menjadi wacana narasi, terutama menjelang pemilu. Ya kan? Ada yang mulai digeledah-geledah, baru disebut namanya. Ini jadi terus datang. sudah ada suara-suara iklim ketakutan. Nah, iklim ketakutan ini yang Pak Menteri mungkin bisa jelaskan, nggak perlu gitu. Gini loh, Pak Mas Bang Harimurti BHM, Pak BHM, Mas BHM. Kalau kita nggak salah ngapain takut? Ya kalau yang salah penuh ketakutan ya pasti banyak salahnya, pasti ketakutan. Tapi kan kayak gini, kita tuh Gini tidak loh, menutup mata ya. Gini rakyat bukan. Sekarang logikanya begini. Ini karena diperiksa karena urusan itu. Mau diperiksa mau enggak, kalau emang udah salah aja. Jangan nggak usah dibelain bahwa ini soal politik, soal enggak dong. Kan ada buktinya, kecuali hukumnya mengada-ngada. Gitu loh. Sama seperti ungkapan waktu zaman dulu, ini tebang pilih nih, mendingan lah, paling nggak ada yang ditebang. Iya kan? Iya kan? Jadi maksudnya tebang pilih masih bagus. Ada yang ditebang daripada nggak ada yang ditebang, iya kan? Begitu loh. Nah kalau aktor-aktor atau siapapun nggak punya masalah, ya nggak usah takut, gitu loh. Jadi jangan dibalik kalau ada sesuatu, oh ini jadi orang ketakutan karena ya pasti yang ketakutan itu yang bermasalah, gitu loh. Nah kita mengharapkan kalau masyarakatnya enggak, kalau aktor-aktornya saya nggak tahu lah. Tapi kalau masyarakat enggak, saya yakin masyarakat clear. Bang, ini Bang. Karena intimidasi apa sih di Indonesia yang sekarang bisa mengintimidasi orang lain? Gitu loh. Orang kepala desa mengintimidasi warganya aja viral langsung. Kalau intimidasi gitu langsung kira apa? Tapi kalau intimidasi gini, paling gampang lah. Sekarang kita tanya semua pengusaha. Kalau dia ada urusan dengan regulasi, barusan kemarin saya ngomong sama
teman-teman saya di Kadin, mungkin nggak sih berbisnis di Indonesia tanpa menyuap? Ya kan? Izin susah. Dia bilang, Pak, daripada bangkrut. Jadi di Indonesia itu antara menyuap dan diperas tuh bedanya tipis. Tipis banget. Nah, itu kasus yang paling viral sekarang kan antara siapa? Menteri Pertanian sama Ketua KPK. Apakah itu menyuap ataukah itu diperas oleh Pak APH? Ya. Nah, jadi sekarang itu viral lagi, Pak, yang begini. Jadi, nah, ini kan yang terus terang saya sebagai orang yang ikut menyusun undang-undang KPK dulu merasa sebetulnya undang-undang kita disalahgunakan ya oleh aparat penegak hukum. Dulu kita asumsikan membuat kerugian negara dengan cara melawan hukum itu korupsi. Tapi sekarang oleh APH yang dianggap melawan hukum itu adalah ya udah salah admin, salah itu sesuatu yang semua orang bisa kena kalau menjabat, kalau dicari-cari ya. Nah, padahal nggak ada tuh suapnya, nggak ada apa-apa. Tapi katakan dia direktur BUMN, rugi perusahaannya, terus dicari-cari, lah ternyata dia ada di rapat salah ketik atau kalau sekarang Pak terus terang masuk sampai ke MA pun masuk. Jadi sekarang saya kebetulan di tim percepatan reformasi hukum. Ini sekarang kita pengen benahin karena ternyata undang-undang KPK yang maksudnya membersihkan Indonesia dari korupsi malah membuat APH kita tambah korup, apalagi dipolitisasi. Nah, saya kan kenal Pak Menteri dari masih muda dan sangat idealis, berani melawan Pak Harto, ya kan? Nah, kenal ya. Dan kita pasti punya cita-cita yang masih sama, pengen Indonesia bersih. Tapi Pak Menteri, ya. Ini menteri sebelumnya kan kena kasus BTS ya. Tapi kan bisa diatur. Kenapa dari aliran dana semua yang disebutkan di pengadilan? Yaitu tadi kok ada tebang pilih. Paling nggak ada yang ditebang. Nah, iya kan? Ada yang terima uang ada yang digantung. Tapi tetap santai. Yang karena ngeri. partai politiknya bagian dari koalisi, ya kan? Nah, dibuka dong sama media, ya kan? Nah, itu makanya kita Ini di total politik. karena total politik dan pesertanya Pimret ini dan wartawan senior ini pura-pura dalam perahu semua. Tapi saya gini deh. Sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Pak Menteri, saya nggak ke Pak Menteri, saya lebih ke senior saya nih. Apa namanya, Mas BHM, Mbak Uni. Kami nganggur. Ngapain? Ini juga penugasan dari mereka juga. Emang mereka jelas mereka. Biasa ini. kita diperintah terus sama Gini, dia, maksud Mas. saya Mbak gini. Titin dia nggak dianggap senior tuh gini. Enggak, makanya aku bilang sama Mbak Titin juga. Ini kan ada fenomena ya, Pak Menteri istirahat dulu, minum dulu Pak Menteri. Oke. Abang mau ngerokok juga boleh, Bang. Ada fenomena yang kemudian orang menghubung-hubungkan, oh ini diatur sedemikian rupa, kok kayak Orde Baru ya. Oh ini pihak keluarga main, kok kayak Orde Baru ya. Nanti kalau misalnya dia menjabat kemudian ada pembungkaman apa segala macem, nah seberapa yakin, seberapa tinggi confidence level Mas BHM, Mbak Uni, Mbak Titin bahwa neo Orde Baru itu akan muncul kembali, knowing bahwa catatan-catatannya orang semakin cerdas, kesadaran demokrasi anak-anak muda sekarang udah nggak pernah tahu totaliter kayak gimana, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, itu adalah apa namanya parameter-parameter yang ada sekarang. Silakan. Gimana Mas? Belak-belakan bersama. Udah ya, tugas gua udah ya. Mungkin kita mulai dari video yang sangat viral dan basically itu menghibur saya. Videonya Kaisang ya, yang Bukan Bu Mega. Bukan Bu Mega yang bilang yang bagian Orban. yang lucu dulu deh. Oh, yang Bu Mega bikin nggak lucu? menghibur ya. Karena Kaisang itu kan ditanya menghina presiden ditangkap nggak? Di belakangnya orang di belakangnya bilang ditangkap gitu kan. Dia agak bingung-bingung gitu kan. Oh ternyata ditangkap gitu ya. Terus ya Orba terus ya sorry ya saya kira-kira dia bilang bahwa dia belum ada zaman Orba ya. Kemudian itu juga dikritik karena gimana sih ketua umum partai anak presiden pula kok sampai nggak tahu Orba itu apa, hari gini tinggal klik di HP-nya aja ketahuan tuh ya. Nah anyway tapi gini ya itu jawaban bahwa ditangkap itu adalah bukti ya. Saya ditanya di Twitter misalnya gara-gara Bu Mega bilang ini udah kayak Orba, meskipun saya juga bilang di Twitter Pak Menteri
ya ibu masih bagian dari kekuasaan ya. Saya di beritanya IDN Times tuh saya katakan ketika Ibu Mega bilang ini kekuasaan sudah seperti Orba ya. Saya quote tweetnya, tolong di follow ya Twitter saya ya, Uni Lubis. Asik. Itu saya bilang bahwa Udah centang biru lagi. Bukannya gue udah nggak centang biru karena gue nggak mau bayar. Bukannya udah kebanyakan followers. Bukannya Baudi targetnya mengurangin followers sekarang udah terlalu banyak. Jadi saya bilang gini, Bu, berani nggak tarik Menteri PDIP? Kalau emang merasa sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tarik aja Menteri PDIP, jelas. Karena kalau enggak, Ibu masih bagian dari pemerintahan ini, ya PDIP masih ada di situ ya. Jadi kalau Bu Mega mengatakan bahwa ini kekuasaan sudah seperti Orde Baru, lah dia ada di situ kan. Jadi menurut saya itu juga yang bikin tadi yang agak bingung nih bagaimana kubu nomor 3 itu menempatkan dirinya ya. Masih diskusi ya. Kalau film Nagabona ini berunding Mika masuk juga, Pak. Nah, jadi sebetulnya sekarang jadi anak-anak itu tanya seperti apa sih Orde Baru? Ini kan jangan sampai nanti kejadian seperti pemilu di Filipina. Pemilu di Filipina itu bongbong anaknya diktator yang setara kediktatorannya dengan Presiden Soeharto, 36 sesudah ayahnya dijatuhkan karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dia kembali dan ditemani cawapresnya adalah anaknya former presiden Sara Duterte. Bagaimana dia membanjiri TikTok, karena Gen Z itu kan ada di TikTok, belum lahir 36 tahun yang lalu. Tidak dengan negatif campaign, tidak dengan mengatakan calon kami itu jelek, enggak. Dia cerita tentang hal-hal yang positif zaman bapaknya. Bahwa ini pembangunan infrastruktur, kalau bukan bapak gua yang bangun, nggak ada nih misalnya ini fenomena enak zaman. Nah, ini yang mungkin sekarang juga sudah terjadi ya, pasti sudah terjadi karena 2024 itu TikTok election year. Nah, jadi Vito, kalau dibandingkan apakah sekarang itu Orba fair enough untuk mengatakan bahwa ada hal-hal yang mungkin lightly, Ari juga nanya kan, Orba, angka pertumbuhan ekonomi tinggi, menteri-menterinya Soeharto bagus, ya zaman itu, emang lu percaya sama angka pertumbuhan ekonomi zaman itu? Semuanya kan tidak ada koreksi. Ya sekarang misalnya. Pun juga nggak percaya kita juga kan kalau kayak gitu logikanya. Jadi sebetulnya ada mirip-miripnya, hanya sekarang ada media masih Indonesian media itu partially independent menurut reporter Sans Frontier ya. Apa tuh, coba dikasih jelas dulu. Jadi independen tapi masih tidak sepenuhnya independen. Partially ini dua-duanya mantan Dewan Pers ya. Jadi skornya itu masih belum independen karena masih ada kekerasan yang dialami oleh jurnalis dan media dari aparat dari segala macam, tapi masih ada tulisan independennya dibandingkan dengan zaman Soeharto. Udah sebut zaman Soeharto aja yang sama sekali nggak independen. Level Mayor Panggih udah bisa nelpon Pengpret ya waktu itu ya, namanya Mayor Panggih ya. Kalau sekarang kita sama jenderal aja melawan kan, zaman itu semua media diatur sama namanya Mayor Panggih ya. Nah, jadi bagian itunya kemudian pembunuhan Petrus ya. Tentu ini generasi bareng ya, udah tahu lah dulu tuh ada pembunuhan yang nggak pernah ada. Belum lahir Petrus ya, pembunuhan misterius. Jadi sekarang misalnya apakah ada ya? Jadi relatively ya. Tapi ada kasus kilometer 50 yang juga yang diprotes sebagai hal yang misteri juga sampai sekarang ya. Nah, kalau itu kita udah lahir, Mbak. Ya. Lalu Prabowo yang disebut terlibat dengan penculikan di era itu, dia sudah mendapatkan hukumannya ya. Dia konsisten, dia jalani hukumannya, kemudian mencoba untuk jadi, dan isunya selalu muncul. Jadi apakah sekarang itu masih ada Orba secara sekarang gini,
tekanan sensor ya, sensor terhadap media itu nggak harus dibredel guys. Bisa pakai tekanan jangan masang iklan di media itu juga bredel. Karena hidup media, loh kan kalau misalnya di pemilu itu media itu memilih posisi yang salah dan yang salah itu kalah, iklannya langsung habis. Vito tentu ketawa ngikik-ngikik ya. Tapi Kominfo ini wajahnya humanis banget kan? Iya, dia memberdayakan banyak. Makanya lebih bagus. Total politik nggak ada iklan, hidup aja nih baru. Media itu harusnya objektif, independen, ya. Jangan berpihak kepada satu pasangan. Nanti kalah tuh buat TV, ya, buat TV kalah, yang ya. berpihak, buat media yang berpihak. Bagus Mbak Uni mengingatkan. Kalau saya gini Mbak Uni ya, terlepas dari pertanyaan Mas Vito soal Orba dan sebagainya. Media itu kan sebenarnya memiliki kebijakan dan sistem yang mengetahui bahwa itu apapun yang muncul dari apalagi dalam situasi politik seperti ini ya, mau pemilu itu semuanya apakah disebut gimmick, apakah itu disebut bagian taktik atau strategi, kita tahu bahwa masing-masing punya kepentingan dari isu yang disampaikan. Marah-marahnya Ibu Mega misalnya, terus tadi gemoy gitu, terus nggak bayata gitu kan, siapa? Nggak bayata gitu kan. Itu satu dari mungkin jutaan cara mereka yang mungkin dengan cara yang ya seperti itu. Ada yang marah, ada yang mengungkap soal Orba sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah media hanya mengutip terus kemudian mengikuti riding the wave ya, ikutin aja alurnya dia. Apakah media punya agenda sendiri yang sudah tahu arahnya kemana? Saya nggak khawatir bahwa media mainstream, terutama tempat saya Indonesia itu sangat alert bahwa kita berada di sisi manapun, kalau kita terlalu masuk ke dalam situ, kita tahu kita digunakan. Itu yang itu pertama. Independensi kita, objektivitas kita itu di atas segalanya, yang mengatakan bahwa kalau dia ngomong begini, pihak ini ngomong ini, ingat siapa yang dapat untung. Ketika misalnya anggaplah sekarang nomor 2 dan nomor 3 banyak ribut saling sengkarut, saling adu saling serang gitu. Tarung jarak dekat lah. Itu siapa yang nanti akan dapat benefitnya? Apakah nomor 2 apa nomor 3 atau mungkin malah 1? Kan kita lihat itu. Kehati-hatian kita itu kita pertajam di meeting editorial kita, pagi sore kita meeting gitu. Sorry saya potong Mbak, anak buahnya kerja banget Mbak. itu jadi gitu ya. Jadi isu Orba itu kita yakini bagian dari cara narasi dari masing-masing itu. Tapi kita mau masuk nggak ke situ? Saya malah khawatir balik lagi gitu. Alih-alih kita mau pemilu yang demokratis, pemilu yang menggunakan intelektual gitu, yang mengajak beradu gagasan, itu sulit dilakukan. Pertama, ada yang masih cari strategi, ada yang ngomongnya juga mungkin tidak jauh dari substansi, misalnya ngomong visi misi mungkin ya oke lah, ada yang kita rasanya cukup menjawab gitu. Tapi tim di bawahnya, elemen-elemen di bawahnya nggak mencerminkan itu. Dan saya paling khawatir, Mas BHM, Pak Menteri, Mbak Uni, Mas Vito, saya agak khawatir satu sekarang ini. Kita media ini ketika mencari narasumber, mencari prominent people yang netral, yang independen, yang objektif, susahnya minta ampun. Benar, makin susah banget. Posternya udah berpihak. Posternya berpihak, dibayar pula pengamat. Padahal kita memerlukan, Mas Ari, Mas Budi, kita memerlukan orang-orang yang kita tahu intelektualnya bagus, kuat, ngomongnya juga baik gitu. Karena ada yang pintar tapi jadi sombong, ngomongnya dungu-dunguin orang misalnya ya gitu. Misalnya gitu ya. Enggak, saya ngomong gitu. Jadi kita pun nggak bisa mengutip itu gitu. Dan kemudian tadi sulit mengutip karena dia punya ada kepentingan. Kita nggak bisa mengatakan dia objektif gitu. Mbak kawannya Pak Menteri. Nah, jadi Pak Menteri pendiri Projo itu Mbak. Ya, Jadi di luar pengennya kita yang Aristoteles. objektif, kita juga berharap pemerintah
kenapa jadi isunya jadi netralitas dan itu penting ya. Tadi Iya. kita membutuhkan banyak sumbu, banyak itu yang akhirnya memang sesuai dengan maunya, kebijakannya, mau harapannya, mimpinya. Oh itu gambarnya Rocky Gerung sama Pak Menteri. Oh ternyata Bukti kedekatan Sohib. mereka. Enggak, jadi bener ya kadang-kadang Senyum yang dulu, kasih senyum. berantem di Enggak. publik itu di belakang. Kata kuncinya tuh akhirnya ada yang sepakat sama Rocky Gerung. Enggak, tadi gue ini apa Titin Rocky pasti seneng banget sampai ini karena Titin bilang pinter. Oke, gitu. Tapi kayak gitu lagi. Jadi Sampai lupa tuh gimana. Lupa ngomong. Pokoknya saat ini selain memang benar-benar pemilu mau diarahkan mau dibawa dengan cara yang tadi gagasan, intelektual, bergembira, itu sayangnya dan harusnya bisa dibantu dengan ekosistem semua ya, gitu ya. Ada pemerintah, ada peserta, ada kontestan, ada timnya, dan ada pihak-pihak yang memang selalu menjadi watchdog.